Jangan lewatkan bagian awal ini, karena kesalahan memahami kabar yang beredar bisa membuat banyak pensiunan menyimpan harapan pada waktu yang belum tentu tepat. Yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka di rekening. Yang dipertaruhkan adalah rasa aman, ketenangan menata kebutuhan bulanan, kepastian belanja rumah tangga, biaya obat, dan keyakinan bahwa penghasilan pensiun tetap berada di jalur yang jelas. Ketika muncul kabar ada kenaikan gaji sampai 280% untuk kelompok tertentu, banyak hati langsung bergetar. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang naik. Pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah ada dampaknya bagi pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda duda pensiun, dan para penerima tunjangan lainnya. Disinilah banyak orang mulai keliru. Ada yang mengira setiap kabar kenaikan untuk aparatur tertentu berarti pensiunan otomatis akan ikut naik. Ada pula yang langsung percaya bahwa pencairan, penyesuaian, bahkan rapelan tinggal menunggu hitungan hari. Padahal dalam urusan pensiun, satu kalimat yang terdengar meyakinkan belum tentu sama dengan keputusan resmi. Satu kabar yang ramai dibagikan belum tentu sama dengan dasar hukum yang sudah berlaku. Karena itu, jangan terburu-buru menutup video ini. Di bagian berikutnya akan dijelaskan perlahan mana yang benar-benar sudah diumumkan, mana yang masih sebatas harapan, dan mana yang harus menunggu aturan resmi. Coba perhatikan baik-baik. Dalam urusan gaji dan pensiun, satu perbedaan kecil dalam bunyi kebijakan bisa membawa arti yang sangat besar. Kata khusus bisa berarti hanya berlaku untuk satu kelompok. Kata pedoman lama masih berlaku berarti belum ada dasar baru untuk perubahan. Dan kata belum ada peraturan terbaru adalah penanda paling penting bahwa publik harus menahan diri dari kesimpulan yang terlalu cepat. Inilah sebabnya pembahasan ini tidak bisa disingkat. Tidak bisa hanya membaca judul, dan tidak bisa hanya bersandar pada potongan informasi yang beredar dari satu grup ke grup lain. Yang membuat situasi ini makin sensitif adalah kondisi nyata para pensiunan sendiri. Biaya hidup tidak berhenti, harga kebutuhan pokok terus bergerak, kebutuhan kesehatan di usia lanjut justru makin penting. Dalam keadaan seperti ini, setiap isu kenaikan penghasilan akan langsung menyentuh perasaan banyak keluarga. Itu sangat wajar. Namun ketenangan justru lahir dari informasi yang rapi, bukan dari kabar yang dibesar-besarkan. Karena itu, nanti akan dibahas dengan jelas apa yang diumumkan Presiden, mengapa angka 280% muncul, mengapa kebijakan itu menjadi perhatian nasional, dan mengapa sampai 30 Maret 2026, posisi pensiunan masih harus dibaca dengan hati-hati berdasarkan aturan yang benar. Masih ada hal yang lebih penting. Di balik berita besar tentang kenaikan gaji, selalu ada pertanyaan tentang keadilan, kesinambungan anggaran, dan kekuatan regulasi. Negara tidak menjalankan kebijakan hanya berdasarkan harapan publik. Negara bergerak melalui keputusan resmi, peraturan yang berlaku, dan pertimbangan fiskal yang harus dijaga agar berkelanjutan. Karena itu, jika Bapak Ibu ingin mengetahui posisi yang paling aman, paling tenang, dan paling bisa dijadikan pegangan sampai 30 Maret 2026, simak bagian berikut ini sampai selesai, sebab nanti akan terlihat jelas mana pengumuman yang memang resmi, mana yang khusus untuk kelompok tertentu, dan mengapa pensiunan belum bisa disamakan begitu saja dengan kebijakan yang ditujukan kepada hakim. Ramai sekali pembicaraan mengenai kenaikan gaji besar-besaran setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim yang disebut dapat mencapai 280%. Dari sinilah pertanyaan besar muncul di tengah masyarakat. Kalau hakim bisa memperoleh kenaikan sebesar itu, bagaimana dengan pensiunan PNS, pensiunan Polri, pensiunan TNI, janda duda pensiun, dan para penerima tunjangan lain? Apakah mereka juga akan memperoleh penyesuaian pada tahun 2026, atau justru tetap menggunakan skema lama sambil menunggu keputusan berikutnya? Agar tidak salah paham, pembahasan ini perlu ditata secara runtut. Berita yang ramai dibicarakan itu merujuk pada pengumuman resmi Presiden Prabowo Subianto mengenai kenaikan gaji hakim. Inti pengumumannya sangat jelas. Kenaikan besar itu diberikan secara khusus kepada hakim, terutama untuk memperkuat integritas, menjaga akuntabilitas, dan memastikan lembaga peradilan berdiri lebih kokoh. Jadi sejak awal arah kebijakannya memang sangat spesifik, bukan kebijakan umum untuk seluruh aparatur, dan bukan pula pengumuman yang secara langsung menetapkan kenaikan gaji pensiunan. Presiden menegaskan bahwa kenaikan gaji hakim penting agar hukum tidak mudah dibeli dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan ini terlihat bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berbicara soal kesejahteraan dalam arti sempit, melainkan juga berkaitan dengan marwah lembaga peradilan.
Hakim memegang posisi yang sangat penting dalam sistem hukum negara. Mereka bukan sekadar pejabat yang hadir di ruang sidang, melainkan pihak yang menentukan bagaimana keadilan ditegakkan. Karena itu, ketika negara memilih menaikkan gaji hakim secara besar, tujuannya bukan semata memperbesar angka penghasilan, tetapi juga memperkecil celah penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. Presiden juga menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah lebih dari 18 tahun gaji hakim tidak mengalami kenaikan. Bagian ini sangat penting, karena menjelaskan mengapa angka yang muncul terasa sangat besar. Ketika suatu kelompok tidak memperoleh penyesuaian selama hampir 2 dekade, lalu pemerintah memutuskan melakukan koreksi besar, maka hasilnya tentu tampak mencolok. Dalam penjelasannya, Presiden juga memberi penekanan bahwa langkah itu bukan untuk memanjakan, melainkan untuk menjaga integritas agar para hakim tidak tergoda oleh suap, sogokan, atau penyalahgunaan wewenang. Pengumuman tersebut disampaikan Presiden dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Forum ini memiliki makna yang penting karena berkaitan langsung dengan masa depan penegakan hukum. Dari sini terlihat bahwa pesan yang dibawa pemerintah sangat kuat. Negara ingin memberi perhatian lebih kepada sektor yudikatif karena kualitas lembaga peradilan sangat menentukan wajah negara. Jika hukum kuat dan dipercaya, sektor lain akan lebih tertib. Jika hukum lemah, maka berbagai lini juga bisa ikut goyah. Presiden bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada lagi hakim yang dipermalukan karena terlibat masalah hukum. Penekanan seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan gaji hakim dipandang sebagai langkah pencegahan. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, negara berharap hakim dapat fokus bekerja, menjaga kehormatan jabatan, dan menjalankan tugas dengan kepala tegak. Dalam pandangan Presiden, apabila yudikatif kuat, maka penegakan hukum akan lebih baik, unsur negara lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan dukungan pertahanan juga dapat bekerja lebih tertib dan pada akhirnya tata kelola negara akan semakin kokoh. Sampai pada titik ini, publik mulai mengaitkan kebijakan tersebut dengan nasib pensiunan. Pertanyaannya sangat wajar. Jika ada perhatian besar terhadap penghasilan suatu kelompok aparatur, apakah para pensiunan juga akan ikut diperhatikan? Terlebih lagi, para pensiunan adalah mereka yang pernah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Ada yang pernah menjadi guru, dosen, tenaga kesehatan, pegawai pemerintahan, TNI, atau Polri. Mereka bukan pihak yang jauh dari sistem negara. Mereka adalah bagian dari sejarah panjang pelayanan publik Indonesia. Namun justru disinilah kehati-hatian diperlukan. Kenaikan gaji hakim sebesar 280% yang diumumkan Presiden merupakan kebijakan khusus bagi hakim, dengan alasan yang juga sangat khusus. Karena itu, pengumuman tersebut tidak bisa langsung dibaca sebagai keputusan yang otomatis berlaku untuk semua kelompok lain, termasuk pensiunan. Dalam urusan pensiun, yang menentukan bukan hanya semangat kebijakan, tetapi juga dasar hukum yang berlaku. Tanpa regulasi baru yang jelas, status pensiunan tetap harus dibaca berdasarkan ketentuan yang masih berlaku. Perlu dipahami bersama, untuk pensiunan sendiri penyesuaian yang terakhir kali banyak menjadi perhatian adalah kenaikan pada tahun 2024 sebesar 12%. Angka ini masih kuat diingat oleh banyak pensiunan karena saat itu menjadi salah satu momen penting. Wajar jika sekarang, ketika muncul kabar kenaikan besar untuk hakim, para pensiunan kembali berharap ada kabar baik yang menyusul. Harapan seperti itu sangat manusiawi, sebab biaya hidup terus berjalan, kebutuhan keluarga terus ada, dan para pensiunan tentu ingin kesejahteraan mereka tetap dijaga. Tetapi sampai 30 Maret 2026, pertanyaan terpentingnya tetap sama. Apakah sudah ada aturan baru yang secara resmi menetapkan kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026? Sampai pada titik informasi yang dibahas di sini, pemerintah masih belum mengeluarkan peraturan terbaru yang secara khusus mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS dan Polri untuk tahun 2026. Karena itu, pedoman yang dipakai masih menggunakan skema lama. Dasar hukum yang masih berlaku tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Bagian ini sangat penting untuk dicatat. Banyak orang sering mengira bahwa setiap ada kenaikan pada aparatur tertentu, maka pensiunan akan otomatis ikut naik. Padahal dalam sistem pemerintahan, setiap kelompok bisa memiliki dasar kebijakan yang berbeda, tujuan kebijakan yang berbeda, dan waktu penerapan yang juga berbeda. Untuk pensiunan, tidak cukup hanya melihat kabar kenaikan di kelompok lain. Harus ada regulasi resmi yang secara jelas menetapkan penyesuaian baru.
Selama aturan itu belum terbit, maka posisi yang paling aman adalah berpegang pada skema yang masih berlaku. Memang sempat beredar berbagai informasi yang mengaitkan gaji pensiunan dengan kebijakan pembayaran tunjangan hari raya bagi aparatur negara. Kabar seperti ini tentu menarik perhatian karena jika benar ada penyesuaian, dampaknya akan terasa sangat luas. Akan tetapi, tidak semua informasi yang beredar dapat langsung dianggap sebagai keputusan final. Dalam praktik kebijakan publik, ada kabar yang masih berupa wacana, ada yang sudah masuk penjelasan resmi, ada yang masih menunggu aturan turunan, dan ada pula yang memerlukan sinkronisasi anggaran lebih lanjut. Karena itu, membedakan antara rumor, sinyal kebijakan, dan keputusan resmi adalah hal yang sangat penting. Dalam suasana seperti ini, para pensiunan sering berada pada posisi yang penuh harap sekaligus penuh cemas. Di satu sisi, muncul harapan bahwa negara akan terus memperhatikan mereka. Di sisi lain, ada kekhawatiran jika harapan itu terlalu cepat dibangun di atas informasi yang belum final. Karena itulah sikap yang paling bijak adalah menjaga harapan dengan kepala dingin. Jangan langsung percaya pada semua kabar yang beredar, tetapi juga jangan menutup kemungkinan bahwa pemerintah bisa saja mengambil kebijakan lain di masa mendatang. Hanya saja, sampai 30 Maret 2026, pegangan yang paling kuat tetaplah aturan yang sudah berlaku. Di balik pembahasan ini, ada satu kenyataan yang tidak boleh diabaikan. Para pensiunan bukan sekadar angka dalam daftar pembayaran. Mereka adalah orang-orang yang pernah memberikan tenaga, pikiran, dan masa terbaiknya untuk negara. Ada guru yang mengajar bertahun-tahun di daerah dengan fasilitas terbatas. Ada tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dalam situasi yang tidak mudah. Ada anggota TNI dan Polri yang berjaga jauh dari keluarga. Ada pegawai pemerintah yang bekerja dari tingkat paling bawah sampai pusat tanpa banyak sorotan. Karena itu, ketika isu penyesuaian penghasilan muncul, perasaan para pensiunan tentu sangat mudah tersentuh. Yang dipikirkan bukan hanya nominal, tetapi juga rasa dihargai dan rasa diingat oleh negara. Di sisi lain, pemerintah tentu harus memperhitungkan kemampuan anggaran, arah prioritas kebijakan, dan keberlanjutan fiskal. Inilah sebabnya tidak semua harapan bisa langsung diwujudkan pada saat yang sama. Setiap keputusan perlu dasar hukum, perhitungan biaya, dan kesiapan administrasi. Proses seperti ini memang sering memerlukan waktu. Maka, ketika sampai 30 Maret 2026 belum ada peraturan baru khusus mengenai kenaikan gaji pensiunan tahun 2026, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah belum menetapkan perubahan resmi untuk skema tersebut. Lalu bagaimana sebaiknya membaca kabar besar soal kenaikan gaji hakim ini? Kesimpulannya perlu dibuat setenang mungkin. Pertama, Presiden Prabowo Subianto memang resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim yang dapat mencapai 280%. Kedua, kebijakan itu memiliki alasan yang sangat spesifik, yaitu menjaga integritas, memperkuat akuntabilitas, dan memperkokoh sistem hukum Indonesia. Ketiga, pengumuman itu tidak sama dengan keputusan umum bagi seluruh aparatur atau bagi seluruh pensiunan. Keempat, sampai 30 Maret 2026, belum ada peraturan baru yang secara resmi menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS, pensiunan Polri, pensiunan TNI, janda duda pensiun, dan penerima tunjangan lain untuk tahun 2026. Karena itu, pedoman yang masih digunakan tetap merujuk pada skema lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dengan pemahaman seperti ini, para pensiunan tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa kenaikan besar pada hakim otomatis menjadi tanda bahwa gaji pensiun akan segera naik. Bisa saja publik membaca adanya perhatian pemerintah terhadap sektor-sektor strategis. Bisa juga publik melihat adanya ruang harapan ke depan, namun harapan itu tetap harus dibedakan dari keputusan resmi. Dalam urusan penghasilan pensiun, yang menjadi pegangan utama adalah regulasi yang sudah ditetapkan, bukan semata suasana optimisme yang muncul karena berita besar. Pada saat yang sama, pengumuman kenaikan gaji hakim memang dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah sedang memberi perhatian besar kepada bidang yang dianggap strategis bagi negara. Jika sektor yudikatif diperkuat dari sisi kesejahteraan, pemerintah berharap kualitas penegakan hukum juga meningkat. Ini merupakan langkah pembenahan jangka panjang. Akan tetapi, tiap sektor memiliki karakter kebijakan masing-masing. Apa yang berlaku untuk hakim belum tentu langsung berlaku untuk pensiunan karena dasar aturannya berbeda dan tujuan kebijakannya juga berbeda.
Karena itu, sikap terbaik bagi para pensiunan adalah tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dengan tenang. Jangan terburu-buru percaya kepada kabar yang belum jelas sumbernya. Jangan pula langsung kecewa hanya karena belum ada pengumuman baru sampai 30 Maret 2026. Dalam kebijakan negara, proses sering bergerak bertahap. Pemerintah perlu memeriksa regulasi, menilai kebutuhan anggaran, dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Semua itu tidak bisa dibangun di atas desakan emosi semata. Harus ada kepastian hukum dan kepastian administrasi. Jika benang merah dari seluruh pembahasan ini ditarik dengan sederhana, maka hasilnya menjadi lebih mudah dipahami. Berita besar yang ramai dibicarakan memang benar adanya, yaitu Presiden Prabowo resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim sampai 280% setelah sekitar 18 tahun tidak ada kenaikan. Tujuan kebijakan itu adalah untuk memperkuat integritas, menutup celah penyalahgunaan, dan menjaga agar hukum tegak dengan lebih terhormat. Namun untuk pensiunan, sampai 30 Maret 2026 belum ada aturan baru yang secara resmi menetapkan kenaikan gaji tahun 2026. Karena itu, skema lama masih tetap menjadi pegangan. Bagi para pensiunan yang terus menunggu kepastian, suasana seperti ini memang tidak selalu mudah. Ada harapan, ada kehati-hatian, dan ada kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa ditunda. Namun justru karena itulah informasi harus dijaga tetap jernih. Jangan sampai kabar yang terdengar besar malah membuat banyak keluarga salah menyusun harapan. Yang paling penting saat ini adalah memahami posisi hukum yang berlaku, terus memantau pengumuman resmi, dan tidak membangun kesimpulan di atas kabar yang belum memiliki dasar regulasi. Harapan tentu tetap ada. Negara pada akhirnya tidak boleh melupakan mereka yang pernah mengabdi. Para pensiunan adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa ini. Mereka pernah mengisi kelas, menjaga rumah sakit, mengamankan wilayah, melayani masyarakat, dan menjalankan roda pemerintahan. Sudah sewajarnya mereka berharap agar kesejahteraan di masa pensiun terus diperhatikan. Tetapi sampai keputusan resmi benar-benar terbit, sikap yang paling aman adalah berpegang pada fakta yang ada, bukan pada dugaan yang terus bergerak. Karena itu, sampai 30 Maret 2026, kesimpulan yang paling bertanggung jawab adalah sebagai berikut. Kenaikan gaji 280%. Yang diumumkan Presiden memang ada, tetapi itu khusus untuk hakim. Sementara itu, untuk pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda duda pensiun, dan penerima tunjangan lainnya, belum ada peraturan baru yang secara resmi menetapkan kenaikan gaji tahun 2026. Pedoman yang masih berlaku tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Inilah posisi yang paling jelas, paling aman, dan paling bisa dijadikan pegangan oleh para pensiunan serta keluarga mereka. Semoga ke depan ada kebijakan yang benar-benar membawa kabar baik, bukan hanya bagi ASN aktif, tetapi juga bagi para pensiunan yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya dengan hormat. Sampai saat itu tiba, yang paling penting adalah tetap tenang, tetap cermat membaca informasi, dan selalu menunggu penjelasan resmi sebelum mengambil kesimpulan. Dengan begitu, harapan tetap terjaga, tetapi tidak dibangun di atas ketidakpastian, dan justru disitulah ketenangan hidup di masa pensiun dapat lebih dijaga.